Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Mimin akan membahas dengan tema sosmed, digital, dan penipuan. Jadi perlu seto deta lamin ka sia pahami konsep tentang penipuan di dalam dunia media sosial ta basila sia skip nung kasa sia pantu, tapi lamin masih nu pakasi to sila sia pantu sampai sudah. Nah, ya nanti perkembangan dunia digital ta pang sosmed ta sering terjadi penipuan, dan baru-baru ini penuh deka kena tipu dengan modus penipuan. Di terbaru Tasrawi ada nakwa itu kehilang HP dan melaporkan ke Nyemin, dan akhirnya Nyemin posting. Nah, dan ternyata si penipu ini yang ternyata selama ini sudah memantau nan mau buat data, jadi lamin ada hilang HP, hilang dompet, langsung beraksinya dan menghubungilah nomor itu kan, karena kan kita cantumkan nomornya ya. Kita cantumkan nomornya dan menghubungi, oh ini HP-nya ada di saya, tapi saya ini posisi di ekspedisi, sudah di pelabuhan, kalau mau dikirimkan silakan kirim nomor teleponnya kirim biaya untuk saya kirimkan. Nah, akhirnya diminta suruh transfer. Nah, ini juga mereka ternyata sudah mempelajari psikologis manusia, orang yang dalam posisi kehilangan barang, sehingga nomor kami mikir dua kali, nak waita langsung transfer dengan total hampir 500.000. Nah, kamu hilang HP, disuruh transfer kembali. Dan setelah Nyemin ingat-ingat lagi, ternyata kasus penipuan seperti ini tidak terjadi sekali dua kali. Ini sudah sering-sering banget. Dulu juga yang paling sering itu ketika kehilangan HP. Ketika kita kehilangan HP atau kita kehilangan dompet, nah kan netizen atau teman-teman meminta untuk diposting di Semarasia. Dan ternyata selain banyak kebaikan yang ada di Semarasia, orang-orang baik, ternyata ada juga orang-orang yang nggak baik yang tugasnya memantau situasi tersebut dan memanfaatkan kelengahan, memanfaatkan kondisi orang yang lagi kehilangan barang. Nah, karena di situ dicantumkan nomor HP, ya makanya dihubungi, pura-pura dia menemukan. Nah, makanya selalu Nyemin katakan, ketika kita hilang dompet, tunggu saja, karena ketika dompetnya hilang, kalau ditemukan sama orang pasti akan kembali. Nah, jangan sampai ada celah untuk penipu tersebut, karena penipu tersebut ada di sekitar kita dan memantau kita. Karena nutup to gina akun mi digital story Nyemin story Semarasia yang berbuat tidak baik tersebut. Ya gitulah sosial media dan dunia digital sekarang. Nutu baru pelang kali. Nah, cuman kaling miling pang kita besi edukasi. Nah, kehilangan HP, kehilangan dompet. 3 hari yang lalu juga ada masuk informasi bahwa ada yang mengaku pegawai dari PT Aman Pang KSB nih, datang ke Semawa tugas, saatnya booking kos, ya hubungilah pihak kos. Nah, pihak kos booking ingin 2 bulan katanya, dan modusnya tuh dia salah transfer, dia kelebihan transfernya dan minta dikembalikan lagi. Dan ternyata si bapak pemilik kos ini kayak cek dulu, tidak mengecek dulu rekeningnya sudah masuk apa belum. Ternyata resi yang dikirimkan itu resi palsu dan dikembalikanlah. Nah, uang tidak masuk, tapi kita kirim uang balik ke mereka. Nah, ada juga penipuan dulu Nyemin pernah alami, waktu itu juga pernah share juga, ibu-ibu penjual ayam di pasar Seketeng dipesan ayamnya 100 kilo, dan setelah itu diminta dikirimin ke Grab, sudah dikirimin transaksi resi palsu. Nah, nongka ya kita dunung nyebuanan penting mobile banking atau internet banking, kita minimal SMS banking, baru ketika ada dana tamah nih harus pastikan dana itu ada masuk. Kalaupun memang salah transfer, kita konfirmasi dulu. Nah, lo model ya. Nah, kas kadu dulu ngampu pang salah satu toko sosis nugget nih, toko frozen food pang Labu nah nire kena tipu kembali, order dalam jumlah banyak sampai 2 juta, dan ternyata dia, oh maaf saya salah transfer 2,5 juta, bisa dikembalikan daya 500 dengan polosnya, karena sudah di packing semua orderannya, akhirnya ditransferlah kembaliannya. Nah, padahal resi dikirim nanti resi palsu.
Jadi ini juga berlaku kepada teman-teman UMKM, teman-teman pelaku usaha, ada bisnis, ada transaksi online ketika mendapat sebuah notifikasi atau kirim resi, kirim tuh resi, pastikan resinan asli, yaitu dengan mengecek dulu di mobile banking atau SMS banking kita. Nah, ini terbaru kembali itu nan selain ke penipuan HP, selain ke penipuan dompet yang hilang, penipuan aduh nong pukas kado hilang HP itu pangjalan baru mengaku kirinan kampang dompu sengaruh kirim mula titian lembling kan. Nah akhirnya suruh transfer dulu, HP-nya tidak ada, uangnya hilang lagi, jadi double nih musibah. Ki ampun kasih ketuan tone enak wae di baru tone subuh nih menderita penipuanan nih bakas si neng foto kikli tahunan ngaku nih kak tangka HP ya kitanya ada kak tangka HP Vivo dengan ciri-ciri ini dia pun menyebutkan ciri-ciri itu kan sesuai dengan yang kita tulis di pengumuman kehilangan. Nah dihubungilah orang itu, nah kan sederhana sih model penipuan. Oh ya sih benar, bagaimana cara pengambilannya, itu HP saya penting ada data-data kerja misal, suruh tahu tapi saya lagi di pelabuhan ini, mau nyebrang ke Lombok, bisa dikirimin dah untuk biayanya biar saya titip lewat bis misalkan, seperti itu modusnya. Terus kayak suruh kirim foto bener apa tidak HP-nya itu. Nah bling link terlalu kat kemeri karena link tuh gempuru kehilangan kamu ada HP itu lebih terus warna look, jadi harus dipastikan dulu yakin HP nan dunung kembali. Nah pas saat hilang dompet, oh ya katanya ada dompetmu lembling. Nah padahal nih siong sih hanya menyebutkan dengan ciri-ciri yang kita posting di info kehilangan seperti itu. Jadi tetap harus tuh tenang kita nih, nah jangan panik lalu. Nah, terus beberapa hari yang lalu juga penipuan terjadi di Olive Food Court ya. Olive Food Court ada terhubungi pihak Olive Food Court, order banyak dalam jumlah banyak, setelah diproses transfer ternyata transfernya lebih modusnya minta dikembalikan. Nah alhamdulillah pihak Olive Food Court kemarin karena ada punya mobile banking jadi dicek ternyata nggak masuk, ternyata resi yang dikirim itu resi palsu. Nah untung si kayak transfer balik, cuman lagi-lagi ya makanan yang sudah disiapkan dengan jumlah banyak itu sudah terlanjur dibuat gitu, jadi orderan fiktif jatuhnya. Dan terakhir pertanyaannya, Min, apakah semua orang-orang itu adalah orang Sumbawa? Kenapa sih orang Sumbawa setega itu sama-sama Semawa tuh? Jawabannya adalah no. Saya tahunan ya bisa kita katakan siong di Semawa, karena dunia digital sosmed tuh Semawa bui pantauan tahu Jakarta, Jawa, Jawi, Medan sampai ke Merauke ya nah, baru pantau tuh. Nah dan akhirnya ternyata mereka tidak berada di Sumbawa, nongka pang Semawa dan hanya menggunakan data-data ataupun akses lokasi sehingga seolah-olahnya ada pang Semawa atau padahalnya pang Kalimantan biasa. Nah karena setiap dicek transaksi tersebut, misalnya cek rekening nantinya coba saja itu blokir rekening kita, ternyata nih kesulitan akses blokir oleh bank karena rekeningnya tuh milik orang Kalimantan pang domisili pang Sulawesi pang Sumatera. Nah jadi pihak bank pun agak susah jika ingin dikembalikan dananya baru. Pihak kepolisian pun ketika mendapat laporan seperti itu ya agak susah diproses karena orangnya tidak di sini, tahu nih pang Semawa, kejadian pang Semawa, korban tahu Semawa, tapi tahu nasiong tahu Semawa pelaku, jadi agak susah. Jadi terakhir mengakhiri video ini, mari kita sama-sama paham dan setidaknya tahu konsep mereka. Yang pertama, ketika kita kehilangan barang dan ada yang mengaku menemukan, pastikan itu benar barang kita. Video call, foto, segala macam ini baru benar-benar iya. Dan jangan melakukan transaksi dulu. Sama seperti beli kucing dalam karung, tutup yakin dan tapi kan meneng uangnya sebaliknya. Karena pada intinya jika orang baik yang berbaik hati menemukan barang yang hilang, terus penuh repotnya dong garanti nane uang katu beang uang kamar malik barang tuh nih amin itu balong hati sih lemlena ikhlas. Nah, itu seperti itu. Jadi pastikan konsepnya seperti itu, jangan terlalu panik. Nah dan ketika mendapatkan orderan atau bookingan atau sesuatu dan lain-lain nih, pastikan cek dulu sudah masuk apa enggak sudah masuk apa enggak transferannya. Ada dan pengalaman
dari netizen yang masuk ya, pengalaman dari netizen yang masuk, pengalaman yang teman-teman nyemin juga banyak. Ada juga satu pengalaman teman nyemin, dia sudah transfer, dikonfirmasi, nanti resinya tunjukin ke resepsionis ya katanya. Saya sudah lakukan pembayaran, tunjukkan ke resepsionis, ternyata orangnya tidak ada. Transaksi apakah itu ya, you know lah. Hanya orang-orang yang mengerti penuh dengan lo kejadian sudah transfer, sudah melakukan pembayaran. Ini kode pembayarannya di Alfamart, bayar nyampe di tunjukkan ke resepsionis. Sampai di sana, oh tidak ada hal yang seperti ini, melakukan penipuan mendenat nih barusan siam buat kasih sakit. Oke, mana seluruh informasi di Perlu Desnapat Jagata. Tetap tenang, tetap nggak panik, pastikan semua dan jangan lupa berdoa, dan tetap Famos Argentina nanti malam bisa kalahkan Maroko, bisa kalahkan Kroasia dan Maroko di final ya. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.